Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati sedanten para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, seluruh warga yang hadir pada malam hari ini, warga RT 2 RW 3 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izin dan ridhonya kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi dan menyelenggarakan pertemuan rutin edisi bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2024. Semoga bapak-bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut keluarga, para sahabat, tabi'in, seluruh alim ulama dan umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin dari RW dulu nih. Jadi bulan November, akhir bulan November kami sudah melakukan pertemuan di tingkat RW. Saya informasikan kepada seluruhnya bahwa di kepengurusan RW saat ini ketuanya sudah secara resmi berganti nggih. Kemarin sudah serah terima dari Bapak Sutarso kepada Bapak Suprihadi nggih. Pak RW-nya kita sekarang Pak Suprihadi, warga RT 5 RW 3. Kemudian baru saja kemarin petang hari Jumat, ketua kelompok PKK RW-nya juga sudah ada ketua definitifnya, yaitu Ibu Muji. Jadi bapak kayak orang, jadi ibunya jadi. Dan terpilih secara demokratis nggak ada tunjuk-tunjukkan. Alhamdulillah. Kebetulan Pak RW mengajak saya hadir karena kan tadinya simpang siur nggih. Pak Suprihadi kebetulan kan single nggih. Terus kepriwe Bu RW-ne lah kurang lebih seperti itu, tapi sudah terjawab. Jadi sudah ada kepengurusan RW definitif dan sudah ada kepengurusan di kelompok PKK RW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekaligus juga menyampaikan kepengurusan RW 3 ini terdiri dari, ini ada struktur yang baru, seperti juga Pak Prabowo punya banyak kementerian. Jadi di RW 3 pengurus intinya ada ketua Pak Suprihadi, sekretaris kebetulan diamanahkan kepada saya, bendahara Pak Yadi. Jadi saya berganti peran dengan Pak Cahyadi nggih ke RT Tunggal, itu bendahara sekarang. Seksi kematian atau ketua rukun kematian RW masih Pak Mujib, Pak Slamet Mujib. Kemudian pengurus pertemuan nggih, arisan itu masih Pak Aziz. Ada dewan penasihat. Nah, dewan penasihat RW ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. RT 1 kemarin sebenarnya diamanahkan kepada Pak Tarso, tetapi beliau tidak bersedia. Dari RT 2 dewan penasihatnya ada 2 tokoh masyarakat yang saya undang dan saya usulkan. Satu Pak Sudiro, yang kedua Pak Darno. Atas kehadirannya matur nuwun Pak Darno. Mohon nanti kalau ada masukan dan sebagainya silahkan, boleh lewat kami, boleh juga langsung ke Pak RW nggih. Kemudian selain itu Pak RW juga membentuk sebuah tim khusus bernama Duta RW. Iya. Kayak duta besar lah ya. Jadi Duta RW ini adalah orang-orang yang bisa mengakses langsung kepengurusan RW tanpa melalui RT-nya. Sekaligus membuat keseimbangan. Siapa tahu misalnya kami di RT ora bener gitu ya. Para Duta RW ini bisa langsung melapor dan sekaligus menyampaikan informasi dari Pak RW langsung ke warga. Bukan RT-nya nggak menyampaikan di forum pertemuan RT, maka Duta RW ini bisa menyampaikan. Duta RW dari RT 2 saya ambil selalu 2, jadi penasihatnya 2, Dawis Agak Utara Pak Diro, Dawis Agak Selatan Pak Darno. Dutanya juga 2, satu Mas Slamet mewakili Dapil Utara, Selatan Mas Dahno. Terkait kepengurusan RW kemarin program Pak Suprihadi langsung alhamdulillah didukung Pak Kades.
sebenarnya pengennya ndamel toko, tapi ternyata tidak terlaksana karena memang toko yang diharapkan di Timur SD itu sudah akan digunakan untuk pos kesehatan desa. Kecuali mungkin nanti yang di depan Mbah Muheri nanti misalnya dirombak misalnya gitu ya oleh desa dan kemudian diserahkan kepada RW 3 untuk diisi produk-produk kita. Memang begitu programnya Pak RW, lebih ke memasarkan yang belum terpasarkan lah, lebih ke seperti itu. Tapi kemudian karena secara keuangan belum memungkinkan, belum ditentukan. Tapi yang pasti adalah pemerintah desa sudah turun tangan langsung mendukung karena memang komunikasinya baik. Jadi intinya adalah dikomunikasikan apapun, insya Allah baik itu ide maupun misalnya terjadi kendala atau masalah, selama bisa dikomunikasikan dengan baik, insya Allah sebenarnya ada solusinya. Jadi fokusnya itu ke solusinya. Nek ndopok aja ndopok soal masalah, karena nek ngomongi masalah nang ngendi papan ya akeh masalah. Dilelah kan kulo rekam ya, jadi nek jenengan mboten percaya nanti saya share YouTube-nya. Nah, kenapa saya merekam di RW-an itu? Karena kadang-kadang misalnya seperti saya ini misalnya menyampaikan seperti ini, kadang-kadang kan sokan kurang, guyone kakean jadi berlebih gitu. Nah, maka rekaman itu ada di YouTube, ada YouTube RW, seperti juga YouTube RT kita ada juga. Terus kemarin dilalah minggu lalu malam Jumat, pekan sebelumnya maaf, itu kadusan dilalah, saya datang terlambat dan diamanai jadi sekretaris dusun. Amanah kalau dari Pak Kadus kemarin adalah musim hujan, monggo diamankan dan dibersihkan lingkungan masing-masing. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak yang kemarin tanpa perintah, tanpa ini sudah berinisiatif sendiri. Terima kasih Mas Biung, terima kasih. Jangan ragu untuk memfasilitasi, enggak apa-apa, langsung ambilkan saja. Pokoknya selama itu tidak misalnya di atas 500.000 atau 1 juta itu ya monggo dikeluarkan saja. Ini tuku obat rondap atau apa gitu, monggo. Untuk kebersihan monggo. Terima kasih kemarin yang sudah gotong royong baik atas inisiatif beberapa orang maupun atas inisiatif 1-2 orang, enggak apa-apa, monggo disengkuyung. Yang bisa nyengkuyung langsung, yang tidak bisa turut mendoakan dan berterima kasih. Itu seperti saya yang tidak bisa turun langsung, ya terima kasih mawon. Semoga amal baik panjenengan, inisiatif panjenengan semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tentu kalau nanti misalnya mau dijadwalkan juga boleh, misalnya karena misalnya mau ada kerja bakti di beberapa tempat misalnya yang harus butuh banyak, monggo diusulkan mawon. Akhir tahun ini kemarin kami juga mendapat kayak carane untuk gaji ya, insentif dari desa. Saya sudah setorkan ke Mas Biung. Kemudian di desa selain itu ternyata ada tagihan pajak kendaraan bermotor. Itu di RT lain, saya cerita di RT lain dulu ya. Di RT lain itu bisa 10 tagihan, ada yang 5-6 gitu ya, bahkan ada yang mandan tebel lah gitu. Di kita alhamdulillah cuma 2. Saya tentu nggak elok menyebutkan namanya. Nah itu pajak itu langsung dari Samsat dan harus dibayar langsung ke Samsat. Yang satu sudah saya titipkan kepada keluarganya, yang satu sudah saya komunikasikan kepada yang bersangkutan. Tetapi sepertinya objek kendaraannya sendiri sudah nggak ada. Jadi yang ditagih itu pak motornya pun betul wonten. Esi temeriko esi tercatat. Nominalnya atusan ewu ngantos 1,2 juta. Nah itu memang urusan masing-masing, tetapi saya perlu sampaikan bahwa alhamdulillah saya mengapresiasi panjenengan semuanya. Kan saya nggak bawa kertasnya nih sekarang, artinya semua yang ada di sini semuanya taat pajak. Tepuk tangan. Karena jadi selain pajak bumi dan bangunan, monggo saya ingatkan pajak kendaraan bermotor juga jangan sampai menunggak. Dan misalnya panjenengan kok kebingungan, misalnya misalnya
wis telat dan sebagainya, ndak apa-apa Pak, dibayar mawon. Kulo nate telat setahun, itu dendanya cuma sekitar 5.000 gitu. Jadi dendanya itu kecil sebenarnya, asal bayar tahun berikutnya. Tapi misalnya 3 tahun ya, 3 kali 5.000 kan cuma 15.000 gitu. Jadi sebenarnya nggak besar. Ya tentu ini kalau motor nggih, naik mobil beda lagi. Berikutnya adalah TB, tuberkulosis. Saya tidak perlu menyebutkan warga namanya, tetapi warga kita ternyata memang ada satu keluarga yang satu orang dalam keluarga itu mengidap TB. Kemarin didata, kemudian sepertinya akan ada kayak ya pengawasan lah kurang lebih seperti itu, dan diharapkan untuk keluarganya ini menjaga kesehatan lebih rinci lah seperti itu. Jadi dalam satu rumah misalnya ada anak kecil, itu kalau bisa memang dihindarkan untuk merokok di dalam rumah yang ada, apalagi balita, karena yang paling gampang kena itu rentan itu gitu. Itu kemarin saran dari kader TB. Nah di kita, saya kemarin nanya ke ibu-ibu di kita itu ada nggak kader TB, karena ternyata satu RT itu harusnya ada. Ternyata ada, tapi sudah mengundurkan diri. Bu Tini mengundurkan diri ketika sibuk ngurusi bapaknya beliau, jadi mengundurkan diri dan sampai sekarang belum ada. Pilih nanti misalnya istri-istri panjenengan misalnya kok ada yang ditunjuk di PKK-an dan sebagainya, monggo disokong lah, didukung, karena belum ada di kita kader TB. Nah, terkait dengan ke-RT-an, saya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang sepertinya sekarang sudah lebih anget rondane walaupun musim hujan. Saya lebih sering melihat lebih anget. Monggo terkait ronda dikondisikan masing-masing kelompok nggih, karena sekali lagi ini iya, karena ini masing-masing kebijakannya di masing-masing kelompok. Nah, yang belum terrealisasi kemarin itu saya janji mau bikin absensi untuk seperti ini, tapi untuk ronda nggih. Kemudian berikutnya adalah lapangan. Di lapangan itu akan dibangun akan ditata, tapi belum tahu gambarnya secara umum. Tapi pemerintah desa sudah menganggarkan menganggarkan dana dan memprogramkan itu sebagai salah satu yang akan dilakukan di 2025. Jadi mungkin nanti akan ditata. Terus kemarin tuh pohon di belakang di sebelah barat lapangan ngajenge bengkel niku, iya, itu kan sudah ditebang. Iya, sudah ditebang juga. Itu waktu hujan tuh ada yang ini entah kena petir atau apa, tapi menghalangi jalan, jadi ditebang sekalian. Terus sebelahnya nenek rumputnya juga jadi dibersihkan dan sebagainya. Sepertinya Pak Kades serius menata lapangan setelah kemarin kita voting tidak jadi menyewakan lapangan kepada investor yang tidak jelas maksudnya gitu, dan monggo disengkuyung sesarengan gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ini akhir tahun 2024 nopo selama tahun ini banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan pengurus, terutama pribadi saya dan mohon nanti diperbaiki di tahun 2025. Monggo beri saya kritik dan saran bagaimana saya harus memperbaiki kepengurusan RT ini di tahun 2025. Kemarin tambahan sedikit dari Pak Sekdes, Pak Carik. Ini biar jenengan juga taunya dari saya nggih, ora jere-jere wong liya. Akan ada fasilitas tambahan untuk para ketua RT itu, tapi ketua netok. Mohon maaf. BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Jadi misalnya nek kulo misalnya gitu sebagai ketua RT arep mangkat kumpulan, amit-amit misalnya keserempet uang terus harus ke rumah sakit, maka dalam tugasnya sebagai ketua RT itu dilindungi. Seperti yang sudah diberikan kepada Linmas. Iya. Kalau Linmas itu jaga hajatan begitu tuh dilindungi. Tapi alhamdulillah karena saya sudah punya sendiri, jadi saya nggak menggunakan fasilitas itu.
Jadi mau panjenengan misalnya kerungu sekang siapa gitu, ujure RT oleh duit tambahan gitu ya, bukan duit tapi lebih ke iuran BPJS ketenagakerjaannya yang setiap bulannya itu dibayari oleh Pemda. Nggih, oleh Pemda. Jadi ini programnya Pemda. Jadi ini programnya Pemda memberikan BPJS ketenagakerjaan kepada RT dan RW. Dan karena saya maksudnya di kantor sudah terakomodir, kemudian kesehatan juga sudah ada, jadi ya sudah. Jadi untuk para ketua RT yang belum memiliki, nek ketua RT yang sudah, misalnya kayak Pak Taufik RT 4 kan sebagai linmas dia sudah terlindungi gitu. Jadi tidak dapat double, kurang lebih kayak gitu. Ngoten nggih. Mugi-mugi ini menjelaskan daripada nanti jenengan tahu dari luar ndarani kulo dapat fasilitas tambahan terus sudah kerungu dulu. Nah itu jadi bentuknya adalah bantuan berupa iurannya dibayari semacam asuransi lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kalau misalkan ada yang kita bisa bahas di musyawarahkan, silahkan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Selamat akhir tahun, selamat tahun baru nanti. Semoga tahun baru aman, karena pergantian tahun lalu pohon dukuh gigal. Ya, bener kan, kita nggak menyangka di pergantian tahun ternyata ada musibah gitu, dan Nggak ada hujan, nggak ada angin, beras. jane sih mandan udan ya. Udan Pak. Barudan. Barudan. Waktu itu kejadian pas anak saya itu mau udah nyebrang lah. Iya. Meter dari itu. Iya, baru dia jatuh. Jadi ya harapan kita tidak ada, tetapi andai itu terjadi maka harus kita ada yang siap siaga di pos gitu, seperti itu. Jadi mohon nanti tahun baru dijagalah bareng-bareng. Mengatakan ingkang kula saged aturaken. Sekali lagi mohon maaf atas seluruh kekurangan dan kesalahan saya pribadi dan pengurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.